pertanyaannya adalah, ada banyak sekarang anak-anak tidak takut lagi Pada orang tuanya. kepada orang tua. Khususnya suami nih. Ya, khususnya suami. Nggak dianggap lagi suaminya gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalau menurut pandangan saya itu karena dalam rumah tangga itu ada yang namanya pilih kasih gitu ya. Kalau candaan-candaan sekarang yaitu buah-buah roh ke-10 ya. Baru pilih kasih ya. Iya. Jadi teringat Kasih Herbert kemurahan. Mandel. Jadi ada buah roh pilih kasih gitu. Jadi gini, kalau dalam suatu rumah tangga itu atau dalam satu organisasi itu jangan ada kita keberpihakan ya. Suami dan istri harus sama-sama itu mendidik anak. Satu suara ya. Iya, jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya suami memarahi anak ya, lalu anak pasti mengadu dengan ibu, benar kan? Nah, disinilah tugas ibu. Kalau kita membela anak dan memojokkan suami, maka harga diri dari si suami akan turun. Ya, itu pasti. Nah, itu juga sebaliknya. Kalau misalnya ibu memarahi anak dan si anak mengadu kepada suami, nah, tugas suami tidak boleh membela anak di depan ibunya. Ya. Tapi tidak juga jadi memarahi kembali. Karena kita harus sediakan ruang untuk tempat pengaduan anak gitu. Lalu bagaimana tindakan kita? Misalnya gini, Bung Herbert nanti kan pasti akan menikah ya? Atau jangan-jangan enggak? Ya pastilah. Ya pasti menikah gini. Jadi Bung Herbert nanti menikah, punya anak, lalu anaknya Bung Herbert bandel ya. Tidak mungkin anaknya saudara Herbert bandel lalu dibiarin, kecuali Bung Herbert mau menjadikan dia jadi preman ya. Pasti kalau dia bandel ada konsekuensi kan. Misalnya kita lakukan pemukulan dengan rotan sesuai dengan firman Tuhan, atau kita berikan pendisiplinan. Nah, pada saat kita berikan pendisiplinan lalu si anak pergi kepada ibu, apa tugas ibu? Nah, di sini tugas ibu harus merangkul dia dan menyatakan begini, oh iya nak, memang bapak seperti itu supaya kamu jadi lebih baik. Nah gitu. Jadi satu kita suara ya. Iya, nggak boleh berkata iya memang jahat kali bapak ini, memang bapak ini sangat jahat, ayolah nak. Itu tidak boleh. Tapi kita harus mendukung kegiatan pendisiplinan sesuami ini dengan cara yang lebih lembut. Ya, misalnya seperti tadi kita rangkul, dia menangis, kenapa nak? Iya, aku dipukul bapak, misalnya gitu ya. Oh, kenapa dipukul? Iya tadi karena begini. Oh, sini sama. Oh iya sakit. Yang tadi dipukul, iya sakit. Iya. Nah, nanti lain kali jangan bandel lagi ya. Pasti nanti kalau nggak bandel lagi pasti nggak dipukul bapak. Kenapa bapak buat seperti itu? Itu karena adik bandel, supaya nanti ke depannya tidak bandel lagi. Karena ingat, orang bandel itu tidak sukses loh. Nah gitu. Itulah salah satu contohnya supaya anak menghormati orang tua. Jadi jangan ada pro kontra antara suami dan istri. Lagi di depan anak juga ya. Iya, jangan ada pilih kasih. Nah, itu tadi Bang Herbert bilang di depan anak itu tidak boleh. Apalagi kalau kita sebagai suami istri bertengkar di depan anak. Itu sangat pantang sekali ya. Sangat tidak boleh sekali, karena itu dengan sendirinya menurunkan derajat orang tua di depan anak. Itu sangat tidak ya, apalagi saya pribadi sangat tidak menganjurkan untuk menyelesaikan persoalan perkelahian di depan anak. Depan anak yang masih belum bisa berpikir. Iya, iya, masih umur belia lah gitu. Kecuali kalau misalnya sudah kuliah ya, bisa diskusi baik-baik. Nah, di sini juga kita harus, kalau kita punya anak seperti tadi Bang Herbert katakan, kenapa anak tidak menghormati ayah atau ibunya? Nah, ini karena kita tidak menjadikan anak itu sebagai sahabat. Ya, harusnya anak itu kita jadikan sebagai sahabat, ya, bukan sebagai anak begitu aja. Jadi kita otoriter gitu kepada anak, enggak. Tapi kita harus menjadikan dia sebagai sahabat. Kita harus membuat dia
betah kepada kita. Ya, ada banyak sekarang Bang Herbert, anak-anak tidak betah kepada ayahnya, kepada ibunya. Ada juga anak gadis yang tidak mau curhat tentang keremajaannya, misalnya tentang pacarnya, tentang cinta-cintanya kepada orang tuanya. Ada anak remaja yang nggak mau. Itu karena apa? Itu karena mungkin orang tuanya terlalu otoriter. Ya, harusnya harus dia bisa membukakan semuanya keremajaannya kepada orang tua. Nah, itu baru betul. Nah, itulah kalau menurut saya Bang Herbert.